Bagaimana kebiasaan akan kita ubah, kalau kebiasaan itu sendiri sering tak kita sadari? Bukankah hanya pada saat mencemooh, putus asa, marah, dan sejenis itu, kita menekankan suku kata terakhir pada kata-kata yang terdiri atas 4 suku kata? Sesungguhnya hidup adalah tali temali, utang rasa bagi siapapun yang perasaannya masih bekerja. Karena hanya kebekuan yang susah memaafkan. Mungkin benar, bila satu-satunya cara melegakan menghadapi kegagalan adalah dengan menangis sendirian. Kita juga akan jauh lebih mengerti, ketidakberdayaan kita pun menjadi bukti bahwa rezeki-rezeki yang memang bukan untuk kita miliki. Jangka waktu antara sanjungan dan umpatan demikian tipisnya. Manusia bisa pagi memuja, lalu sorenya mendamprat dengan berbagai hujatan. Toh jagat di luar dan jagat di dalam sama saja. Siapa yang mengenal Tuhan akan mengenal dirinya. Siapa yang mengenal dirinya akan mengenal Tuhan. Harusnya kesabaran itu seperti keinginan, tak ada batasnya. Yang bertapal batas cuma kebutuhan. Intinya, bagaimana sembahyang itu bisa mendorong seluruh hatimu untuk menolong orang lain. Itulah inti pergi ke masjid, gereja, wihara, kuil, dan sebagainya. Proses sama pentingnya dibanding hasil. Hasilnya nihil tak apa. Yang penting sebuah proses telah dicanangkan dan dilaksanakan. Apakah selama ini kita masuk ke dalam agama? Atau agama yang kita masukkan ke dalam diri kita? Kenapa orang Indonesia selalu mempromosikan batik, reog? Kok korupsi enggak? Padahal korupsilah budaya kita yang paling mahal. Cintanya kepada sesama manusia. Cuma dalam rangka cintanya kepada Tuhan yang menciptakan manusia. Jika kegagalan adalah sukses yang tertunda, berarti bisa kita harapkan kebohongan adalah jujur yang tertunda. Mengapa kalian pesimistis? Kenapa aku suka senja? Karena negeri ini kebanyakan pagi, kekurangan senja, kebanyakan gairah, kurang perenungan. Minta maaf, dengan segenap konsekuensinya, harusnya mudah dilakukan oleh siapapun yang belum beku. Urakan berbeda dari kurang ajar. Urakan melanggar aturan termasuk aturan berpikir demi mengikuti hati nurani. Kurang ajar melanggar aturan hanya demi melanggar. Yang aku bayar pada tukang pecel hanyalah biaya produksi, waktu, dan tenaganya. Rasaku ketika makan pecel dan berbagai sensasinya tak terbayar. Itulah utang rasa. Saya sering berharap moga-moga segala kebaikan yang kelak akan saya lakukan adalah kebaikan yang tanpa saya sengaja. Begitu, sehingga luputlah saya dari rasa sombong lantaran merasa sudah berjasa. Tuhan tolong perbaiki jiwaku. Kenapa setiap melihat orang ngopi tanpa merokok, aku merasa kasihan.
Jika setiap warga negara menuntut haknya, negara tak bakalan kacau. Kan ada government yang bakal mengelola penyaluran hak-hak tersebut sehingga tidak saling bertabrakan satu sama lain. Dan dari situlah government betul-betul ada kerjaan. Bukan penganggur terselubung yang makan gaji buta dari uang rakyat. Negara yang kau tetapkan, kampung yang kau tinggali, rumah yang kau huni, adalah kesenian. Udara yang kau hirup, air yang engkau berendam, api unggun kepunganmu untuk kehangatan bergaul, adalah kesenian. Orang hidup, termasuk saya, toh lebih sering memperhatikan wajah dan sifat-sifat orang lain ketimbang detail-detail selebihnya. No blame, kamu gak nyalah-nyalahi siapapun bahkan saat mengalami hal buruk, misalnya kegagalan. Pria sejati tahu bahwa menyalahkan orang lain gak akan mengubah keadaan. Sepi itu pesta jutaan kata, petasan dan kembang api dari cinta yang tak bersambut, kekasih. Sepi itu pesta jutaan kata, petasan dan kembang api dari cinta yang tak bersambut, kekasih. Tak ada lagi air mata yang dapat kau timba, kekasih, karena sungguh rinduku padamu kini telah menyumur tanpa dasar. Luka ini bukan tentang darah, kekasih, tetapi segenap luka luarmu kini telah menjadi luka dalam yang sunyi. Tuhan menciptakan pundak lelaki untuk menyangga tangis perempuan.